Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Aku pertama kali diperkenalkan langsung oleh HRD pada Ibu Clara. Wajahnya yang memancarkan karisma itu, ditambah senyumannya yang manis, membuatku merasa sedikit canggung. Selamat datang di Aurora, Nando. Kami sangat senang kamu bisa bergabung dengan tim kreatif kami, katanya dengan suara lembut, namun penuh wibawa. Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk, merasa sedikit gugup. Terima kasih, Ibu Clara. Saya senang bisa bekerja di sini. Semoga kamu bisa segera menyesuaikan diri. Jika ada yang perlu ditanyakan, jangan ragu untuk datang ke kantor saya. Jawabnya sambil tersenyum hangat. Dengan ucapan itu, Ibu Clara melangkah pergi menuju ruang kerjanya. Aku berdiri terdiam, melihat punggungnya yang menjauh, masih terpesona oleh kecantikannya. Tapi aku tidak tahu bahwa itu adalah awal dari sebuah permainan yang akan mengguncang hidupku. Seminggu pertama berlalu, dan aku mulai merasakan ketegangan di kantor. Aku yang biasa bekerja dengan fokus, tiba-tiba merasa seperti ada sesuatu yang mengganggu. Setiap kali aku berada di ruang kerja, Ibu Clara selalu memperhatikanku. Kadang dia akan datang mendekat ke mejaku, berbicara tentang proyek yang sedang aku kerjakan, dan memberikan pujian tentang desain-desain yang aku buat. Namun, pujian yang diberikan terasa berlebihan, hampir seperti ingin membuatku merasa lebih spesial dibandingkan rekan kerja lainnya. Saya lihat kamu cukup jago dengan desain logo, Nando, kata Ibu Clara suatu hari, sambil berdiri di samping mejaku. Desain yang kamu buat untuk klien A benar-benar luar biasa. Kamu sangat berbakat. Aku hanya tersenyum canggung, merasa terhormat, tetapi juga bingung. Terima kasih, Ibu Clara. Saya hanya melakukan yang terbaik. Namun, dia tidak berhenti di situ. Kamu tahu, aku selalu mencari orang dengan potensi besar seperti kamu. Aku ingin kamu tahu, aku sangat memperhatikan perkembanganmu. Aku hanya mengangguk pelan, mencoba untuk tidak terbawa suasana. Namun, setiap kali aku bekerja, aku merasa seolah-olah matanya selalu mengawasi dari kejauhan. Setiap percakapan, setiap langkah yang aku ambil, rasanya dia selalu ada di sekitar. Suatu hari, saat aku sedang mengerjakan desain di ruang kerja, Ibu Clara datang lagi. Kali ini dia membawa 2 gelas kopi. Ini, Nando, aku pikir kamu butuh sedikit energi, katanya sambil tersenyum manis. Terima kasih, Ibu Clara. Jawabku dengan suara rendah, merasa agak canggung. Dia duduk di kursi dekat meja kerjaku. Kamu tahu, Nando, aku senang punya anak buah yang serius bekerja. Kamu bekerja dengan sangat tekun. Itu membuatku sangat terkesan. Aku merasakan jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Terima kasih, Ibu. Saya hanya ingin berkontribusi sebaik mungkin. Tentu. Jawabnya sambil melirik desain di layar komputernya. Aku yakin kamu bisa jauh lebih hebat dari ini. Jika ada kesempatan, aku ingin melihat kamu berkembang lebih jauh. Aku hanya tersenyum dan mengangguk, meski di dalam hatiku terasa gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres. Semakin hari, perhatian Ibu Clara semakin terasa. Setiap kali ada rapat, aku selalu mendapatkan pujian pribadi darinya. Bahkan ketika aku merasa tidak ada yang istimewa dari pekerjaanku. Hal ini mulai menggangguku, terutama ketika dia mulai memberikan perhatian lebih saat kami berdua berada di ruangannya. Pada suatu sore, setelah jam kantor selesai, Ibu Clara mengajakku untuk bekerja lembur bersama. Nando, ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan untuk klien besar kita. Bagaimana kalau kita kerja lembur malam ini? Tanyanya dengan senyum menggoda. Aku merasa sedikit ragu, tapi tidak ingin mengecewakan atasan. Tentu, Ibu, saya akan segera menyelesaikannya. Di ruang kerjanya, kami bekerja dalam diam,
Hanya terdengar suara ketikan keyboard. Namun, ada ketegangan yang semakin terasa. Tiba-tiba, Ibu Clara berdiri dan datang ke mejaku. "Kamu bekerja terlalu keras, Nando. Jangan sampai kelelahan," katanya sambil meletakkan tangan di bahuku. Aku terkejut, tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Saya baik-baik saja, Ibu," jawabku dengan tergagap. Ibu Clara tersenyum, namun ada sesuatu yang berbeda dalam senyumannya. "Kamu terlalu perfeksionis, Nando. Aku suka itu," katanya pelan, kemudian duduk di sampingku. "Kamu tahu, Nando, aku selalu suka orang yang bersemangat dalam pekerjaannya. Aku rasa kita berdua memiliki banyak kesamaan." Perasaan yang tadinya hanya berupa kecanggungan mulai berubah menjadi godaan yang sulit untuk dihindari. Aku merasa terperangkap dalam kata-kata dan senyuman Ibu Clara. Dia mulai menciptakan jarak antara kami yang semakin sempit. Dan aku merasa bahwa setiap saat aku semakin terseret dalam permainan yang aku tidak tahu cara keluar dari sana. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Setiap kali aku melihat Ibu Clara, hatiku berdebar lebih cepat. Aku merasa seperti seorang yang terjebak dalam permainan yang dia buat. Dan semakin aku mencoba untuk mundur, semakin dalam aku terperangkap. Satu malam, ketika kami berdua